Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 10G dan 10H. Hari ini Ibu Yunia akan memberikan kisi-kisi terkait dengan penilaian akhir semester dari mata pelajaran matematika ya di kelas 10, terutama untuk kurikulum di sekolah penggerak. Nah, kita ada 3 materi ya anak-anak ya. Ada materi eksponen, lalu ada logaritma. Yang kedua ada barisan dan deret, yang ketiga ada fungsi kuadrat. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan eksponen atau perpangkatan. Nah, di soal yang pertama di sini kita punya 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 4 kali 3 pangkat negatif 5 per 3 pangkat 2. Ini termasuk dalam bentuk eksponen ya anak ya, eksponen. Untuk menyelesaikan soal di sini, soal ini yang perlu kalian ingat adalah sifat yang pertama, yaitu A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N itu menjadi A pangkat M ditambah dengan N. Sifat yang kedua, ketika ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Seperti ini. Kita coba langsung selesaikan ya. Jadi ada 3 pangkat 3 kalikan dengan 3 pangkat 4 kalikan dengan 3 pangkat negatif 5 dibagi dengan 3 pangkat 2. Kita langsung masukkan sifatnya, yaitu 3 pangkat 3 ditambah 4 ditambah negatif 5, karena dibagi berarti dia dikurangi 2. Nah, seperti ini. Kita langsung saja jumlahkan. 3 tambah 4 itu 7, min 5 tambah min 2 itu min 7. Hasilnya 3 pangkat 7 dikurangi 7 adalah 0. 3 pangkat 0, kita harus ingat sifat A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi 3 pangkat 0 juga sama dengan 1. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, di sini lebih masuk ke bentuk akar ya. Masih masuk di eksponen, tapi masuk ke dalam bentuk akar. Oke. Di bentuk akar, yang bentuknya adalah akar 75 ditambah akar 48 dikurangi akar 27 per akar 12. Di sini kita harus cari akar terkecilnya. Jadi kita sederhanakan menjadi bentuk paling kecil gitu. Nah, caranya gimana? Kita coba satu persatu dulu ya. Akar 75 itu bisa kita ubah menjadi akar 75 itu perkalian dari 25 dikali dengan 3. Akar 25 itu adalah 5, akar 3 tetap kita tuliskan akar 3. Nah, seperti ini. Kita lanjut, ada akar 48. Akar 48 bisa kita ubah menjadi 16 dikalikan dengan 3. Akar 16 itu adalah 4, lalu kita tuliskan lagi akar 3. Lalu ada akar 27 ya anak-anak ya. Jadi akar 27 bisa kita ubah menjadi 9 kali 3. Akar 9 itu 3, kita tuliskan kembali akar 3. Yang terakhir ada akar 12. Akar 12 itu adalah 4 kalikan dengan 3. Akar 4 itu 2 akar 3. Baru kita selesaikan. Kita selesaikan di sini ya. Akar 75 kita tuliskan 5 akar 3. Lalu 4 akar 48 itu 4 akar 3. Akar 27 adalah 3 akar 3. Dibagi 2 akar 12 itu adalah 2 akar 3. Nah, baru kita selesaikan. Di sini untuk angka-angka yang bulat bisa kita selesaikan di luar ya. Jadi 5 ditambah 4 dikurangi 3. Lalu kita tuliskan akar 3. Dibagi dengan 2 akar 3. Yuk kita hitung. 5 tambah 4 itu 9, dikurangi 3 itu 6. Berarti 6 akar 3 dibagi dengan 2 akar 3. Akar 3 sama, bisa kita coret. 6 dibagi 2 adalah 3.
Oke, bisa dimengerti ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu bentuk rasional dari 10 per akar 10 dikurangi akar 96 adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu ingat bahwa ada bentuk sifat, yaitu akar. Nah, ini akar dari A ditambah B plus minus 2 akar A kali B itu bisa kita ubah menjadi akar A plus minus akar B. Nah, jadi kalau ada bentuk akar lalu masih diakar kembali gitu, jadi bentuknya akar, angka, lalu dijumlah dengan suatu akar, kita harus ingat-ingat sifat ini ya. Tapi harus diingat pula bahwa di depan dari akar yang paling belakang itu harus ada angka 2. Sedangkan di soal kita, ketika kita terapkan di soal kita, di sini belum ada angka 2-nya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memunculkan angka 2-nya terlebih dahulu. Jadi di sini akar 10 dikurangi akar 96. Untuk memunculkan angka 2 itu kan dari akar 4 ya. Berarti di sini 4 kalikan dengan 96 supaya menjadi bentuk perkalian 4 kali. Nah, di sini menjadi 24. Oke. Nah, baru dari sini bisa kita selesaikan. Ya, bentuknya menjadi 10 dibagi akar 10 dikurangi 2 akar 24. Nah, baru kita gunakan sifat di sini. Sifat yang akar A ditambah B plus minus 2 akar A kali B. Ketika kita jumlahkan, dia hasilnya adalah 10. Ini 10-nya. Ketika kita kalikan, dia hasilnya adalah yang paling terakhir di sini 24. Bukan langsung memasukkan perkaliannya adalah 96. Kalian nggak akan ketemu angkanya itu berapa ya. Jadi di sini yang kita cari adalah angka yang paling terakhir setelah diberikan angka 2. Oke, jadi angkanya adalah 6 dan 4. Usahakan penulisannya adalah angka yang besar kita letakkan di depan ya. Karena untuk penjumlahan tidak masalah dibolak-balik, tapi untuk pengurangan harus angka yang lebih besar ada di depan. Kita lanjutkan, jadi 10 dibagi dengan akar 6 dikurangi dengan akar 4. Oke, karena yang diminta adalah bentuk rasional ya, yang diminta adalah bentuk rasional, jadi kita rasionalkan di sini. Cara merasionalkannya gimana? Kita kalikan dengan akar sekawan. Akar 6 dikalikan dengan ditambah akar 4. Akar 6 ditambah akar 4. Oke, jadi bisa kita tuliskan 10. Lalu akar 6 ditambah akar 4 dibagi dengan 6 dikurangi 4. Hasilnya adalah 10 dibagi dengan 2, lalu akar 6 ditambah dengan akar 4 ya. Jadi 5 akar 6 ditambah dengan akar 4. Maka bisa juga kita tuliskan 5 akar 6 ditambah dengan 5 akar 4. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Yang selanjutnya yaitu ada bentuk Y per X pangkat negatif 4 ditambah X per Y min 2 negatif 2 dapat diubah menjadi. Sifat yang harus kita ingat adalah ketika ada A pangkat negatif N, hasilnya bisa menjadi A pangkat 1 per A pangkat N. Ya, kita terapkan di soal ini menjadi Y per
1 per X pangkat 4, nah seperti ini ya, ditambahkan dengan X per 1 per Y pangkat 2. Untuk yang pertama bisa kita ubah menjadi Y dikalikan dengan X pangkat 4 per 1 ya, ditambah dengan X dikalikan dengan Y pangkat 2 per 1. Hasilnya berarti X pangkat 4Y ditambah XY kuadrat. Sampai sini sebenarnya sudah betul, tapi kalau misal kita ditanyakan di soal pilihan ganda, kita bisa membuatnya ketika ada variabel yang sama bisa kita keluarkan. Nah, untuk yang sama adalah X dan Y. Nah, seperti ini. Berarti sisanya adalah X pangkat 3 ditambah dengan Y pangkat 1 ya, atau Y. Nah, ini adalah hasilnya. Kita lanjut lagi ya. Oke, bentuk pangkat positif dari, wah, di sini agak panjang ya. Kalau ada sifat eksponen ya, sifat eksponennya yaitu A pangkat M dikurung N, hasilnya adalah A pangkat M dikalikan dengan N. Masih ingat lagi tadi A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, itu A pangkat M ditambah N. Lalu kalau misal dibagi, berarti dia menjadi dikurang ya, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N menjadi A pangkat M dikurangi N. Kita langsung masuk aja ya ke soalnya. Bentuk pangkat positif dari, Ibu tuliskan terlebih dahulu, 3X pangkat negatif 4, Y pangkat 2, Z pangkat 6 dibagi 4 kali X kuadrat, Y pangkat min 3, Z pangkat 5, masih dipangkatkan min 1. Pengerjaannya mungkin ada dua ya, bisa kalian selesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung, lalu dipangkatkan dengan negatif 1, atau kalian kalikan terlebih dahulu satu persatu dengan negatif 1, baru diselesaikan. Intinya sama saja, hasilnya sama saja, asalkan kalian teliti dalam menghitung. Kita selesaikan dulu aja yang ada di dalam kurung ya. Berarti 3 per 4, lalu X-nya itu min 4 min 2, Y-nya itu 2 min 3, lalu untuk Z-nya 6 dikurangi 5. Oke, negatif 1. Nah, seperti ini. Jadi 3 per 4, X pangkat negatif 6, Y pangkat 5, Z pangkat 1, kita pangkatkan dengan negatif 1. Jadi 3 pangkat negatif 1 per 4 pangkat negatif 1, X pangkat 6, Y pangkat min 5, dan Z pangkat min 1. Karena yang diminta adalah bentuk pangkat positif, jadi kita harus merubah pangkat-pangkat yang bentuknya negatif-negatif di sini. Nah, dengan cara gimana? Dengan cara kita buat mereka menjadi bentuk yang positif. Ingat ya, sifat bahwa ada A pangkat min N, dia adalah sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi di sini 4 per 3, dia jadi dibalik ya. Lalu X pangkat 6-nya tetap kita tuliskan karena dia pangkat positif. Nah, baru Y pangkat 5 dan Z pangkat 1. 1 tuh boleh ditulis, boleh tidak ya. Baru kita cari di opsinya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini terkait dengan grafik fungsi eksponen ya. Jadi grafik fungsi di mana satu angka itu memuat pangkat. Nah, di sini pangkatnya ya, 2x plus 1. Grafik fungsi fx, eksponen, memotong sumbu y di titik. Yang namanya memotong sumbu y itu berarti nilai x-nya sama dengan 0. Kalau memotong sumbu
X, berarti nilai Y-nya yang 0. Jadi saling berkebalikan gitu ya. Kalau memotong sumbu Y berarti nilai X-nya 0. Kalau memotong sumbu X berarti Y-nya yang sama dengan 0. Baru kita masukkan. Kita masukkan ke fungsinya, yaitu fx sama dengan 5 dikalikan 3 pangkat 2x ditambah 1. Kita masukkan X-nya 0, berarti 5 dikalikan dengan 3, 2 kali 0 ditambah 1. 2 kali 0 itu 0 ya, jadi 3, 0 ditambah 1, hasilnya adalah 15. Jadi, grafik fungsi ini memotong sumbu Y di titik, X-nya kita sudah tahu bahwa 0, Y-nya kita sudah dapat dari hasil perhitungan. Fx itu sama dengan Y ya, jadi hasilnya adalah 0,15. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal eksponen yang terakhir, yaitu perhatikan grafik di bawah. Nah, di sini ada grafik nih. Fungsi yang sesuai dengan grafik di atas adalah, coba perhatikan, kalau misal kita diminta untuk menentukan grafiknya dan kita sudah tahu ada beberapa opsi, kita cukup perhatikan saja di titik-titik yang berperan gitu. Di sini kan sebenarnya ada 2 titik ya. 2 titik yang berperan dalam grafik tersebut yang bisa kita lihat dan kita analisis. Di sini ada titik 1,2 dan ada titik 0,1. Nah, untuk menentukan titiknya, untuk menentukan grafiknya, kita bisa coba masukkan kedua titik ini ke dalam fungsi-fungsi yang sudah tertera di opsi. Nah, contohnya nih, kita coba masukkan ke opsi yang pertama ya, yaitu fx sama dengan 2 pangkat x. Kita masukkan ketika fungsi x-nya itu adalah 1, berarti di sini 1, oh ternyata y-nya adalah 2, berarti titiknya 1,2. Wah, betul nih gitu. Lalu kita masukkan lagi x-nya 0. 2 pangkat 0 itu adalah 1, berarti 0,1. Wah, benar juga, ternyata jawabannya adalah yang A. Nah, ini kebetulan aja ya, dia ada di opsi A. Nanti kalau misal dia ada di opsi E ya, kita harus pintar-pintar untuk cepat-cepat menyelesaikan ya. Jadi dari A sampai E nanti dicoba semua untuk menentukan mana grafik yang memang sesuai. Oke, kita lanjutkan untuk soal cerita di materi eksponen, yaitu Pak Hendra menabung uang di suatu bank sebesar 1 juta dengan bunga majemuk 6% per tahun. Jumlah tabungan Pak Hendra setelah 4 tahun adalah, kita gunakan rumus NT sama dengan NA kalikan dengan 1 ditambah I dipangkatkan dengan N. NT di sini adalah tabungan akhir ya, tabungan akhir. Untuk NA-nya adalah tabungan awalnya, yaitu 1 juta dikalikan dengan 1 ditambah, ini adalah bunga per tahun, berarti 6/100, dipangkatkan dengan lama dari tabungan tersebut mengendap ya. Jadi di sini karena per tahun, di sini juga harus sesuai tahun dan tahun. Kalau pakai triwulan juga di sini harus triwulan. Jadi harus disesuaikan. Di sini berarti pangkat 4 atau 1 juta dikalikan dengan 1 ditambah 0,06 dipangkatkan dengan 4. Di sini kita sudah bisa dapat hasilnya ya. Hasilnya yang mana? Nih 0,06 tapi dia pangkatnya 5, berarti salah. Di sini pangkatnya 3, salah. Di sini salah ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Kalau misal mau dihitung, hasilnya adalah 1.262.476 ya, sekitar segini.
Jadi nanti setelah 4 tahun Pak Hendra tabungannya jadi 1.262.000. Oke. Untuk materi eksponen cukup sekian ya. Nanti kita lanjutkan untuk materi-materi selanjutnya, yaitu logaritma, barisan dan deret, dan fungsi kuadrat. See you.